Agus Salim, korban penyiraman air keras, diduga masih berharap mendapatkan uang donasi yang kini telah resmi dialihkan oleh Denny Sumargo dan Gary Julian untuk korban bencana alam di NTT. Ia berdasarkan sikap dan pernyataan Agus Salim yang secara tegas menyatakan dirinya tak ikhlas uang donasi dialihkan, terlihat jika Agus Salim masih memiliki harapan besar uang donasi itu dapat kembali ke tangannya. Di sisi lain, pernyataan Judas Sitohang, tim kuasa hukum Agus Salim yang meminta donasi untuk biaya kehidupan Agus Salim justru membuat netizen merasa semakin geram. Ya, alih-alih simpati, netizen justru mengolok-olok Agus Salim malas bekerja, lantaran malah bergantung dengan uang donasi. Untuk mengetahui tanda-tanda itu semua secara menyeluruh, maka inilah 5 tanda Agus Salim masih berharap dapat uang donasi, versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, sempat viral pernyataan Judas Sitohang, tim kuasa hukum Agus Salim, yang secara terang-terangan meminta uang donasi untuk biaya kehidupan Agus Salim. Ya, dalam keterangan Judas Sitohang, imbas disiram air keras hingga mengalami kebutaan, Agus Salim kini sudah tidak bisa lagi bekerja. Kendati demikian, untuk kebutuhan sehari-hari Agus Salim, Judas Sitohang membuka donasi yang ditargetkan minimal 5 juta per 1 bulan untuk biaya hidup Agus Salim dan istrinya. Agus nggak bisa lagi kerja, nopinya di Kanop, donasinya dikasih Nopi. Ya ada memang Alkilim kan mengcover perobatannya, kan perlu bayar makan setiap hari. Minimal ya kebutuhan di Jakarta itu Jabodetabeknya minimal itu minimalnya 5 juta minimal. Jadi harus dipenuhi lah 5 juta tiap bulan. Nah, makanya saya imbau daripada kalian menghujat, bagusan kita kumpulin donasi lagi ya untuk beli kebutuhan sehari-harinya lah. Karena perobatannya sudah di cover. Salah satu tanda Agus Salim masih berharap mendapatkan kembali uang donasi yang sebelumnya diperuntukkan untuk dirinya ialah Agus Salim menyatakan jika dirinya tidak ikhlas, baik secara dunia dan akhirat, jika uang donasi yang dianggap miliknya itu dialihkan untuk korban bencana alam di NTT. Ya, seperti diketahui, berdasarkan update terkini, uang donasi tersebut sudah dialihkan oleh Denny Sumargo dan Gary Julian. Dan Agus Salim tampak ngamuk saat uang donasi tersebut ternyata benar-benar telah habis dialihkan. Kalaupun memang secara hukum tadi itu memang bukan hak saya rela. Tapi kalau secara hak hukum itu hak saya nggak ikhlas dunia akhirat, itu aja sih. Jadi kalau ikhlas itu nggak mungkin ikhlas karena seperti Agus dieksploitasi ya. Pada saat pertama itu donasi untuk Agus ya, sampai Agus pun tidak merasakan itu uang donasi ya, dan itu sudah mengendap berapa lama di yayasan. Tiba-tiba setelah sudah mulai damai, Agus sudah mulai tenang, tiba-tiba ada perkataan dari Densu yang sampai bilang di mana-mana uang itu akan diserahkan ke bencana yang di NTT. Agus sangat tidak terima, kami pun sebagai kuasa hukum Agus pun tidak terima. Karena sekali lagi merasa saya seperti disakiti gitu loh. Uang ini awalnya dimasukkan ke rekening Agus untuk membantu Agus, tiba-tiba kok diserahkan ke orang lain. Padahal di Kemensos sudah diceritakan kan, dijelaskan Kemensos, seandainya uang donasi ini pun tidak untuk Agus, akan diserahkan sesama disabilitas mata buta, bukan untuk bencana lain. Bak masih sangat berharap bisa mendapatkan uang donasi senilai 1,3 miliar rupiah itu, Agus Salim tak henti-hentinya menagih janji Denny Sumargo, Pratiwi Novianti, hingga Gary Julian yang menurutnya kala itu menjanjikan terkait uang donasi tersebut. Bahkan saat uang donasi telah resmi dialihkan, Agus Salim pun meminta pertanggungjawaban pihak yang bersangkutan untuk menggantinya sesuai dengan nominal yang ada. Pertanggungjawabkan perkataan kalian, janji kalian kemana gitu, dari Pak Densu, Pak Gary, Teh Nopi, itu janji kalian semua buat Agus. Tapi janji kalian semua itu satu pun belum ada yang bisa ditepatin, itu aja sih. Kalian hancurkan fisik Agus, mental Agus, sampai sekarang kalian perlama, bilang Agus yang memperlama.
Agus sudah mencabut itu semua laporan yang ada di Pak Farhan. Tapi kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalau kalian mempersulit hidup Agus, mempersulit hidup orang buta, kalian maka dipersulit juga nanti. Kalau Densu ini, dulu dia janji sama Agus akan mengganti uangnya kalau diambil Nopi. Sekarang uangnya diambil sama dia untuk dikasih ke orang. Berarti Densu harus menepati janjinya, dia sikat dirinya sendiri. Kan dia mau sikat katanya. Sikat dong dirimu sendiri, Densu. Kemudian dia bilang dia mau mundur. Tiba-tiba ada lagi dianya. Waktu dia mundur itu, ya bayangkan. Wah gila nih, gimana mau nagihnya? Kita harapkan Densu yang bisa bantu, dia mundur. Jadi kita hilang. Mau ngadu ke siapa? Nggak bisa. Nggak ada makna saya damai dengan Densu gara-gara dia hilang. Dia nggak ikut campur. Sedangkan dengan Nopi saya nggak damai. Tiba-tiba belakangan dia ngambil alih. Kena prank semua kita ini, kena prank. Oke, saya udah siapin dana juga buat ganti kalau gugatannya masuk, nggak apa-apa. Saya ikhlas kok. Intinya saya telan semuanya, saya pikul semuanya bersama dengan Gary, yayasan. Saya pergi ke sana, saya selesaikan dengan baik sesuai dengan visi saya dari awal. Saya berjanji sama semua follower donatur saya di YouTube. Mereka itu cari uang, ya, pakai keringat. Dia sumbang pakai harapan. Ketika ada polemik seperti ini, saya malu sama mereka. Saya punya tanggung jawab itu beda sama orang. Saya nggak main-main punya. Makanya saya bilang, mau pihak B, pihak A bersengketa, silakan. Tapi saya tetap satu tujuan. Kalian harus selesaikan. Kalau tidak, saya yang akan selesaikan dan saya akan bawa itu ke NTT final. Agus Salim secara terang-terangan menyampaikan ke hadapan publik jika dirinya selama ini menderita. Ia bukan hanya mengalami kebutaan pada matanya, imbas tidak segera diobati. Agus Salim juga merasa mental dan psikisnya dipermainkan. Gegara polemik uang donasi belum juga usai, bahkan justru menimbulkan polemik baru. Aku setiap malam nangis, sedih. Tapi aku rasakan sendiri rasa sakit itu. Ini namanya mereka itu membunuh aku secara perlahan-lahan. Mereka orang besar, ngerti seharusnya gitu. Gimana kalau mereka jadi orang kecil seperti Agus? Gimana perasaan mereka? Ya mereka memainkan drama-drama mereka. Dengan drama-drama mereka, ya itu menyakitkan Agus. Seakan-akan adapun uang yang buat Agus berobat, Agus nggak bisa nikmati sampai sekarang. Lihatlah masa-masa pengobatan Agus yang harusnya memang benar-benar harus diperhatikan kemarin itu. Tapi sekarang apa hasil yang aku dapatkan? Sekarang ketika mental Agus sudah naik, sudah sehat, tapi aku dijatuhkan lagi dengan keadaan seperti itu. Gimana coba sakitnya Mbak, kalau Mbak dibuat seperti itu? Nggak enak hidup sama kayak seperti Agus. Kalau mau mundur langsung, jangan karakter Agus seperti ini. Jangan jatuhkan mental Agus. Sedih Agus Mbak, beneran aku bilang. Mereka jatuhin mental Agus secara perlahan. Kenapa nggak langsung? Meski banyak pihak yang bersedia menanggung biaya pengobatan Agus Salim bersama tim kuasa hukumnya tampak masih memperjuangkan uang donasi tersebut. Ya, entah apa yang diinginkan oleh Agus Salim. Pasalnya, Agus Salim hingga saat ini masih terlibat proses hukum. Dan seperti diketahui, terbaru Agus Salim melaporkan Denny Sumargo, Gary Julian, Pratiwi Novianti, dan Pablo Benua ke polisi. Kami dari tim pembela kaum lemah telah melaporkan, ada 4 orang yang kita laporkan ya. Yang pertama berinisial G, kedua berinisial DS, yang kedua berinisial NP, yang keempat adalah PB terkait dugaan tindak pidana penggelapan yang dia menahan dan menyimpan dana Agus kepada pihak lain di sini, yaitu korban bencana alam Nusa Tenggara Timur ya. Telah resmi kita laporkan pada tanggal 6 Januari 25, ini bukti laporan resminya ya, yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Jadi mereka itu 4 orang harus siap-siap saja.
untuk proses hukum ini. Hati-hati, kalau memang salah satu saja bisa terbukti pasalnya 378 penipuan atau penggelapan, maka siap-siap untuk diproses. Untuk ancamannya 5 tahun penjara. Tahu ya, sekalipun ya 4 orang ini yang kita laporkan telah mengganti ya, dan atas kerugiannya Agus tidak bisa dihapus pidananya. Hukum pidana kita itu tidak mengatur harus begitu. Sekalipun diganti, tetap 4 orang ini diproses hukum untuk bertanggung jawab sesuai dengan ancaman pidananya yang berlaku berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ya sudah, kalau memang ada gugatan, ya yayasan kalau digugat dia akan hadapi, saya digugat saya akan hadapi, ya sesimpel itu saja.